dunia menjadi suatu hal yang menarik dan sangat diminati oleh para traveler. Namun tidak semua pulau-pulau yang belum terjamah sangat aman untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pulau Sentinel Utara. Kira-kira seperti apa ya keberadaan Pulau Sentinel Utara ini, pemirsa? Pulau Sentinel Utara merupakan sebuah pulau yang berada dalam gugusan Kepulauan Andaman di Teluk Benggala, India. Sekilas, pulau ini tampak seperti sebuah pulau surga tropis yang sangat indah. Dengan pantai yang dipenuhi karang serta pasir putihnya dapat memukau mata siapa saja. Tidak hanya itu, lautan di sekitarnya pun sangat biru jernih dan banyak terumbu karang yang masih terjaga keasliannya. Namun siapa sangka, pulau yang sangat diminati oleh para traveler ini dianggap sebagai salah satu pulau yang paling sulit dikunjungi. Teluk Benggala membentang luas dari wilayah India ke Myanmar. Di sana terdapat Kepulauan Andaman yang letaknya tak jauh dari Pulau Sumatera. Salah satu pulau dari sekitar 572 pulau ini adalah Pulau Sentinel Utara yang penduduk aslinya masih tertutup dari dunia luar. Pulau tersebut sudah dihuni oleh sebuah suku yang masih primitif dan misterius sejak 60.000 tahun silam. Mereka dikenal dengan nama suku Sentinel. Walau belum ada bukti secara sains, namun suku Sentinel diyakini berasal dari benua Afrika ketika terjadi migrasi manusia pada masa lalu. Dari benua Afrika, mereka keluar menuju Timur Tengah, lalu ke Asia Selatan, ke India, kemudian ke Asia Tenggara. Populasi suku Sentinel ditengarai menghadapi potensi ancaman penyakit menular di mana mereka tidak memiliki kekebalan tubuh dari berbagai penyakit. Direktur Survivor International Stephen Curry khawatir masa depan suku asli Pulau Sentinel akan terancam punah. Pasalnya, suku-suku Kepulauan Andaman besar sudah berkurang jumlahnya akibat penyakit yang dibawa kolonial Inggris ke kepulauan itu pada tahun 1800-an. Suku terakhir yang punah adalah suku Bo, yang anggota terakhir yang meninggal dunia 4 tahun lalu. Suku Sentinel belum mengenal tali pancing dalam perburuan ikan di laut. Mereka masih memakai tombak dan panah untuk berburu ikan. Mereka tidak pernah mengembangkan pertanian dan masih menggantungkan hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Bagaimana cara hidup manusia sekitar 10.000 tahun lalu. Selain itu, untuk mencukur rambutnya dilakukan secara konvensional. Mereka menggunakan kulit kerang untuk memotong rambut mereka. Kehidupan mereka memang sangat jauh dari modernisasi. Bahasa mereka pun terbilang aneh dan tak dikenal. Dalam hal berpakaian, mereka menutupi bagian tubuh yang mereka anggap sangat vital, hanya dengan menggunakan dedaunan, akar pohon, dan tempurung kelapa. Saat penduduk luar Pulau Sentinel hendak memberikan barang-barang kebutuhan ke pulau, mereka tak pernah terlihat. Barang-barang pemberian hanya diletakkan di pinggir pantai, lalu ditinggalkan. Setelah perahu menjauh, barulah mereka mulai terlihat keluar dari hutan untuk mengambil barang-barang tersebut, lengkap dengan membawa peralatan berburu mereka, panah dan tombak. Tidak jarang mereka justru menghujani penduduk dengan tombak dan panah api. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 silam, pasca bencana tsunami dahsyat yang menerpa Samudra Hindia, bencana tsunami tersebut juga menerjang Pulau Sentinel Utara. Para tentara Angkatan Laut India mengirimkan bantuan berupa makanan dan pakaian dari atas helikopter. Mereka khawatir banyak suku Sentinel yang tewas saat bencana tsunami tersebut. Sangat disayangkan, niatan baik tersebut dibalas dengan sambutan yang mengerikan. Suku Sentinel yang berada di tepian pantai justru memanah dan menombak helikopter yang sedang terbang.
Para tentara yang ingin memberi bantuan dan bertemu dengan mereka pun terpaksa kembali pulang. Kisah lainnya pernah menimpa seorang sutradara pada tahun 1974. Seorang sutradara hendak membuat film dokumenter tentang suku Sentinel, namun sayang hal buruk justru menimpanya. Sebuah panah sepanjang 2,4 meter menancap di pahanya. Beberapa rekaman dari kunjungan itu diabadikan dalam sebuah film dokumenter berjudul Man in Search of Man. Kisah naas lainnya dialami oleh seorang narapidana pada tahun 1896. Kapal narapidana tersebut tak sengaja terdampar di Pulau Sentinel Utara. Beberapa waktu setelah ia terdampar, ia ditemukan tewas dengan tenggorokan terputus dan banyak anak panah yang menancap di tubuhnya. Suku Sentinel sudah 2 kali membunuh orang pada tahun 2006. Kala itu 2 orang nelayan Malang kedapatan mencari ikan di perairan Pulau Sentinel Utara. Karena terlalu dekat dengan Pulau Sentinel Utara, mereka pun tidak segan-segan menghabisi keduanya dengan sadis. Kedua nelayan itu pun ditemukan tewas di sekitar Pulau Sentinel Utara. Karena terkenal begitu sadis, sensus penduduk di Pulau Sentinel Utara pun tak dapat dipastikan. Pada sensus penduduk tahun 1901 hingga tahun 1921 diperkirakan terdapat 117 jiwa suku Sentinel, sedangkan pada tahun 1931 sebanyak 70 jiwa. Namun pada sensus perkiraan terkini, suku asli Pulau Sentinel Utara diperkirakan telah berjumlah hingga 400 jiwa. Pemerintah India awalnya ingin menjalin hubungan baik dengan suku Sentinel dan mendata populasi mereka. Namun niat tersebut akhirnya harus dibatalkan. Segala daya telah dilakukan, namun suku Sentinel terus melakukan perlawanan seolah tidak mau dikenal dan disentuh oleh pihak luar. Saking berbahayanya, pemerintah India bahkan memberi hukuman kepada siapapun yang mencoba membuat kontak dengan penghuni Pulau Sentinel. Pemerintah India menyatakan seluruh pulau dan perairan sekitarnya sejauh 3 mil dari Pulau Sentinel menjadi sebuah zona eksklusif. Namun meski ada larangan keras dari pemerintah India, hal itu tak menghalangi para nelayan atau orang luar yang tetap mencoba masuk ke pulau untuk mengetahui dan melihatnya, termasuk para turis lokal dan internasional. Pemirsa, kehidupan suku Sentinel sejatinya memang belum pernah berhasil dipelajari dengan baik. Bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka berkomunikasi. Itulah tadi misteri series Pulau Sentinel Utara yang terkenal sangat agresif. Selanjutnya, masih ada informasi menarik lain yang sangat sayang untuk Anda lewatkan. Jangan kemana-mana, tetap di On The Spot.